Sesuatu hal baik yang dialami dengan cara yang berbeda, tetapi memiliki makna yang sama. Bagaimana Allah menyayangi kita dan senantiasa memperhatikan hidup kita. Dan dalam istilah yang dikatakan Yesaya dalam bacaan pertama, itulah langit yang baru dan bumi yang baru. Di mana dengan berbagai peristiwa, berbagai macam pengalaman, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Di masa pertobatan ini, kita diajak untuk dapat membuka pikiran kita dalam memandang karya Allah dalam hidup ini. Seringkali orang berpikir, wah, umat itu dengan berdoa A, maka mendapatkan hasil tertentu. Lalu seakan-akan ada sebuah otomatis begitu ya, oh ya udah kalau gitu doa A saja supaya dapat berkat tertentu. Padahal Tuhan mengajak kita untuk terbuka juga pada kehendak-Nya yang bermacam-macam. Maka marilah di masa pertobatan ini kita belajar untuk terbuka akan berbagai bentuk karya Tuhan di dalam hidup kita dengan sebuah keyakinan yang sama, bahwa Allah sungguh mengasihi dan menyayangi kita. Kita berdoa kepada Tuhan, semoga sepanjang hari ini Allah menuntun kita, agar kita boleh belajar menerima rencana Tuhan di dalam hati. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama Roh. Romo, bruder, suster, ibu bapak, opa oma, rekan-rekan muda, anak-anakku yang terkasih, semuanya selamat pagi. Di pagi hari Senin Prapaskah keempat ini, kembali kita menghadap Tuhan di masa pertobatan ini. Mohon bimbingan dan tuntunan dari Tuhan, agar hidup kita menjadi semakin baru dari hari ke hari. Dapat melihat karya Allah di dalam hidup kita sehari-hari. Bersama dengan seluruh doa, permohonan dan harapan di dalam hati kita masing-masing, marilah terlebih dahulu kita menyesali dan mengakui segala dosa dan kelemahan kita, agar kita sungguh pantas dan layak menerima Tuhan dalam perjamuan syukur pagi hari ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau memperbarui dunia dengan karya penebusan-Mu yang mengagumkan. Semoga gereja-Mu Kau limpahi dengan rahmat-Mu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di dunia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Nabi Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi di dalam hati. Bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorai dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorai karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas, dan tidak membiarkan musuh-musuhku bersukacita atas diriku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihani oleh-Nya. Dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Sebab sesaat saja Ia murka,
tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya, aku mau menyanyikan syukur bagimu. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Allah akan menyertai kamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berangkat ke Samaria dan pergi ke Galilea. Sebab ia sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Setelah Yesus tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan Yesus di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Ketika pegawai itu mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka pukul berapa anak itu mulai sembuh. Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu. Pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita pernah mendengar sebuah istilah yang mengatakan rumput tetangga pasti lebih hijau. Sesuatu yang kerap kali terjadi dalam hidup kita, melihat, wah kok dia gitu, aku enggak ya. Wah kok dia bisa mengalami itu, aku enggak ya, dan lain sebagainya. Ada sebuah perbedaan antara ekspektasi dan realitas yang ada di dalam hidup kita. Bahkan saya pun kerap kali sebagai seorang imam muda membandingkan teman-teman saya yang lain pun suka merasa seperti itu. Tetapi kalau saya kemudian belajar dalam pengalaman ngobrol dengan Romo Danto banyak mengembangkan dan menumbuhkan hati saya bahwa di dalam hidup ini kita diajak untuk bisa terbuka akan berbagai jenis karya Tuhan dalam hidup kita. Tentu hal yang sama juga bisa kita alami di keluarga, bisa kita alami dalam komunitas. Bagaimana kerap kali Tuhan punya cara yang berbeda-beda dengan masing-masing hidup kita. Hari ini Yesus berjumpa dengan seorang pegawai istana. Pegawai istana itu pernah mendengar bahwa waktu di Kana, waktu perkawinan itu Yesus datang dan membawa keselamatan. Maka ia pun berpikir yang sama, anakku lagi sakit, supaya anakku sembuh Yesus harus datang. Itulah sebabnya ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Tetapi Yesus mengajak pegawai istana itu untuk memiliki iman yang lebih dalam. Bahwa mungkin di satu tempat Yesus datang dan terjadi keselamatan, di lain tempat Yesus berfirman, maka keselamatan juga bisa terjadi.
Dan itulah yang terjadi dalam keluarga pegawai istana ini. Yesus tidak datang, tetapi firman Allah membawa kesehatan dan keselamatan bagi keluarga ini. Dikatakan bahwa ternyata yang sembuh bukan hanya anaknya, tetapi ia dan seluruh keluarganya. Sesuatu hal baik yang dialami dengan cara yang berbeda, tetapi memiliki makna yang sama. Bagaimana Allah menyayangi kita dan senantiasa memperhatikan hidup kita. Dan dalam istilah yang dikatakan Yesaya dalam bacaan pertama, itulah langit yang baru dan bumi yang baru. Di mana dengan berbagai peristiwa, berbagai macam pengalaman, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Di masa pertobatan ini, kita diajak untuk dapat membuka pikiran kita dalam memandang karya Allah dalam hidup ini. Seringkali orang berpikir, wah, umat itu dengan berdoa A, maka mendapatkan hasil tertentu. Lalu seakan-akan ada sebuah otomatis begitu ya, oh ya udah kalau gitu doa A saja supaya dapat berkat tertentu. Padahal Tuhan mengajak kita untuk terbuka juga pada kehendak-Nya yang bermacam-macam. Maka marilah di masa pertobatan ini kita belajar untuk terbuka akan berbagai bentuk karya Tuhan di dalam hidup kita dengan sebuah keyakinan yang sama, bahwa Allah sungguh mengasihi dan menyayangi kita. Kita berdoa kepada Tuhan, semoga sepanjang hari ini Allah menuntun kita agar kita boleh belajar menerima rencana Tuhan di dalam hati dan hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita. Karena melalui salib dan Marilah kita berdoa. Ya Allah, semoga anugerah suci-Mu memberi kami hidup baru dan membimbing kami menuju kehidupan abadi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudari-saudara, mengingatkan bahwa nanti malam akan ada ibadah tobat dengan absolusi umum. Semoga saudari-saudara bisa turut ambil bagian untuk semakin memperteguh masa pertobatan di Prapaskah tahun ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada pagi hari ini. Marilah sekarang kita siapkan hati untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, perayaan Ekaristi sudah selesai, pergilah, kita diutus. Syukur pada Allah.